Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, peserta didik kelas 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3 pada mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11 kita bertemu kembali pada pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini kita membahas mengenai pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi anak-anakku, sebelum kalian mendengarkan materi ini, jangan lupa kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom. Nah, materi hari ini nanti ada 2 evaluasi soal seperti biasa. Nah, sekarang selamat mendengarkan. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini lambang dari Liga Bangsa-Bangsa, Society des Nations, dan sebelahnya adalah yang sekarang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini lambangnya, logonya, ya. Liga Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan LBB, latar belakang terbentuknya LBB, tugas LBB, berakhirnya Liga Bangsa-Bangsa. Latar belakang terbentuknya LBB itu adalah kehancuran akibat Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan timbulnya kesadaran manusia untuk membentuk suatu badan perdamaian dunia yang diharapkan mampu mengatasi kehancuran akibat peperangan. Dalam upaya menciptakan perdamaian, muncul beberapa tokoh perdamaian dunia, antara lain Simon Bolivar, Henry Dunant, Bertha von Sutter, Tsar Nicholas II, dan Woodrow Wilson. Atas dasar usulan Wilson dikenal dengan Peace Without Victory yang disampaikan tanggal 18 Januari 1918, inilah kemudian dibentuk Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Januari 1919 di Versailles, Prancis, dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah menjamin perdamaian dunia, yang kedua melenyapkan perang, tiga diplomasi secara terbuka. Tugas LBB yaitu pemeliharaan perdamaian dan menjadi badan pengawas daerah perwalian atau daerah mandat Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua, mencegah perang dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang ketiga, berusaha mengatasi masalah yang menyangkut ancaman perang. 4. Berusaha mengintegrasikan dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga internasional yang sudah ada. Yang kelima, berusaha meningkatkan kerjasama dalam lapangan kesehatan, sosial, keuangan. Berakhirnya Liga Bangsa-Bangsa. LBB tidak mampu bertahan lama dan kemudian berakhir dengan timbulnya Perang Dunia Kedua. Nah, penyebab kegagalan LBB ini yang pertama adalah tidak adanya peraturan yang bersifat mengikat dan semuanya dilakukan sukarela. Yang kedua, tidak mempunyai alat kekuasaan yang nyata untuk menindak setiap negara yang melanggar. 3. Terlalu lemah terhadap negara-negara besar. 4. Adanya pergeseran tujuan dari masalah perdamaian ke masalah politik. Karena ketidakberhasilan dalam melaksanakan tugasnya, maka pada tahun 1945 LBB diganti menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 di San Francisco, Amerika Serikat. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Latar belakang terbentuknya PBB, yang kedua tujuan berdirinya PBB, kemudian badan-badan yang membantu tugas PBB. Latar belakang terbentuknya PBB. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan perjalanan panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dan kegiatan antara lain Piagam Atlantik, Konferensi Washington, Konferensi Casablanca, Konferensi Moskow, Konferensi Dumbarton Oaks, Konferensi Yalta, dan Konferensi San Francisco. Piagam Atlantik atau Atlantic Charter merupakan naskah pertama yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya PBB. Sedangkan
Konferensi San Francisco merupakan konferensi terakhir dalam rangkaian kegiatan terbentuknya PBB. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris dan Presiden Theodore Roosevelt dari Amerika Serikat mengadakan pertemuan di atas geladak kapal USS Augusta di Teluk Newfoundland, perairan Samudra Atlantik. Kedua kepala pemerintahan itu menandatangani Piagam Atlantik atau Atlantic Charter. Piagam ini kemudian menjadi dasar bagi terwujudnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun isi pokok Piagam Atlantik itu, satu, tidak diperkenankan melakukan perluasan wilayah. Dua, setiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahnya sendiri. Yang ketiga, semua negara diperkenankan ikut serta dalam perdagangan internasional. 4. Mengusahakan perdamaian dunia di mana setiap bangsa dapat hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan. 5. Menolak jalan kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Sedangkan konferensi San Francisco merupakan konferensi terakhir dalam rangkaian kegiatan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konferensi ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu tanggal 25 April sampai 26 Juni tahun 1945. Peserta konferensi berjumlah 50 negara, yakni 47 negara penandatangan Declaration of the United Nations ditambah Ukraina, Belarusia, dan Argentina. Ke-50 negara ini dikenal sebagai negara anggota pendiri original members atau anggota asli. Nah, konferensi ini menyetujui dan menandatangani Piagam Perdamaian Charter of Peace, yang kemudian piagam ini menjadi Piagam PBB, United Nations Charter. Tanggal 15 Oktober tahun 45, Polandia menandatangani Piagam Perdamaian, maka anggota asli berjumlah 51 negara. Walaupun Piagam Perdamaian itu sudah ditandatangani oleh 51 utusan dari negara-negara peserta, tetapi belum mendapat pengesahan dari pemerintah masing-masing negara. Nah, Piagam Perdamaian itu baru disahkan oleh pemerintah masing-masing negara peserta tanggal 24 Oktober tahun 45. Tanggal tersebut merupakan hari berdirinya PBB secara resmi. Tanggal 10 Januari tahun 46, Majelis Umum PBB bersidang pertama kali di London, Inggris. Tujuan berdirinya PBB: 1. Menjamin perdamaian dunia, hak-hak manusia, kemajuan sosial ekonomi. 2. Perselisihan harus diselesaikan dengan jalan damai dan tidak boleh ada perang. 3. Tidak boleh ikut campur tangan mengenai urusan dalam negeri suatu negara. 4. Mengadakan tindakan kerjasama terhadap negara-negara yang membahayakan perdamaian dunia. Kemudian badan-badan yang membantu tugas PBB: 1. Majelis Umum, General Assembly. 2. Dewan Keamanan PBB, Security Council. 3. Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council. 4. Dewan Perwalian, Trusteeship Council. 5. Mahkamah Internasional, International Court of Justice. 6. Sekretariat atau Sekretari. Asas PBB: 1. Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut: persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. 2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota. 3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai. 4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. Yang kelima, PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Perkembangan hubungan antara Republik Indonesia dengan PBB. Nah, untuk pertama kalinya hubungan RI dengan PBB adalah ketika PBB ikut campur dalam persoalan Indonesia dan Belanda. Waktu agresi militer Belanda pertama tanggal 21 Juli tahun 47. Terbentuknya Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN, mempunyai tugas yang dibebankan Dewan Keamanan PBB, yaitu membantu menyelesaikan sengketa antara Republik Indonesia dan Belanda secara damai. Maka tercapailah perundingan Renville. Ketika Belanda melakukan agresi militernya kedua, tanggal 19 Desember tahun 48, Dewan Keamanan PBB mengubah KTN menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia atau UNCI, United Nations Commission for Indonesia, yang bertugas melancarkan perundingan antara RI dan Belanda. Atas prakarsa UNCI ini, maka tercapailah perundingan Romroyen, di mana perundingan ini merupakan satu jenjang menuju konferensi meja bundar atau KMB. Nah, walaupun melalui KMB Indonesia diakui kedaulatannya secara resmi tanggal 27 Desember tahun 49, akan tetapi permasalahan antara RI dan Belanda tuntas karena masalah Irian Barat, karena Papua masih diduduki Belanda.
Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada PBB, maka tanggal 27 September tahun 50, Indonesia masuk menjadi anggota PBB sebagai anggota yang ke-60. Ketika Belanda masih tetap menduduki Irian Barat sehingga habis kesabaran bangsa Indonesia, oleh Presiden Soekarno dikumandangkan Trikora, Tri Komando Rakyat tanggal 19 Desember tahun 61. Dengan operasi militer maupun tekanan Belanda melalui diplomasi, maka Belanda terpaksa melepaskan Irian Barat. Melalui pemerintahan sementara PBB atau UNTA, Unit Nation Temporary Executive Authority, maka Irian Barat kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 1 Mei tahun 63. Dengan demikian, PBB berperan penting dan berjasa dalam menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia. Peran Indonesia terhadap PBB. 1. Republik Indonesia tidak hanya menerima bantuan dari PBB, akan tetapi berperan aktif baik secara tidak langsung maupun secara langsung terhadap PBB, yaitu 1. Secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama dalam Konferensi Asia Afrika, ASEAN maupun gerakan non-blok. 2. Secara langsung, yakni Indonesia mengirimkan pasukan Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. 3. Pada tahun 1985, Indonesia membantu PBB, yakni memberikan bantuan pangan ke Ethiopia pada waktu dilanda bahaya kelaparan. Bantuan tersebut disampaikan pada peringatan hari ulang tahun FAO ke-40. Kemudian Indonesia yang terakhir pernah dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 1973 sampai 1974. Demikian materi kita hari ini. Evaluasi soalnya, soal yang pertama adalah jelaskan proses berakhirnya organisasi Liga Bangsa-Bangsa. Evaluasi yang kedua atau soal yang kedua, jelaskan latar belakang berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sumbangan Indonesia terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itulah evaluasi untuk hari ini, hanya 2 soal anak-anak. Selamat mengerjakan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.